tanyakan. Ya. Hah? Tapi kita untuk istilahnya murajaah gramatikal. Ya. Ya. Jadi nampaknya makana ini sudah nampaknya sering saya lihat nih. Nah, semakin paham kita bahwa di sini ya kalau secara gramatikal ma di depannya. Jadi ma di depan ini ada pengaruh nggak dengan kata kerja di belakangnya, Bu? Dia berpengaruh ya, Pak. Oh, nggak ada pengaruh ya. Kalau Ya. KKL nggak pengaruh dia. Nah, kalau ya, KKL nggak pengaruh pada. ya. Jadi untuk Ya. KKL rasanya huruf apa aja nggak pengaruh pada. Karena KKL itu di belakang. Kalau di belakangnya itu ketik berubah lah. Jadi nggak mungkin. Ya. Ya. Boleh. Jadi ma di depan kan karena KKL tidak ada pengaruh. Dan kemudian setelah saya simak dari berbagai uraian, jadi karena ini bisa kita terjemahkan dia Banyak tidak artinya. ada, dia ada Adalah, patut, dahulu, adalah, pantasnya, ya. Pantas, Patut, ya banyak tuh. patut, pantas. Jadi kalau di sini konteksnya memang tidaklah patut gitu kan, atau tidaklah pantas. Mungkin kalau untuk dia tidak ada mungkin kurang tepat di sini. Jadi memang bisa tidak juga pantas. Pak, tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nampaknya tidak pantas ya. Ya. Tidak patut. Ya. Alhamdulillah. Justru kami ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nida. Sehingga perbendaharaan kata dalam ayat semakin hari semakin bertambah. Alhamdulillah. Kemudian sudah itu li. Li ini sebagai huruf apa, Bu? Nah, orang kita. Li itu sebagai huruf jar, di antaranya ada huruf jar, Bu ya, Pak. Oh iya, huruf jar ya. 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 Jadi huruf jar di sini, huruf jar ini apa pengaruhnya terhadap kata sesudahnya? Aisyah binda. Ya, mengkasrahkan kata sesudahnya. Yang dikasrahkan yang mana yang pertama kali ini, Seth? Kurang jelas, Bapak minta tolong dikeraskan ya, Pak. Ya. Oh, yang dikasrahkan, yang dikasrahkan itu, itu yang mana yang dikasrahkannya? Ahli ini, li ahli. Nah, kalau itu ahli itu ahli benda yang dikasih. Ya. Ya. Ada dobel-dobel suara siapa ini, ya, Pak? Iya, kita mute. Nanti terus, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau begitu ahli itu aslinya apa? Ahli keluarga, kalau di sini aslinya Bu, aslinya aslinya ahlan. Ahlan ya. Jadi oleh pengaruh apa menjadi ahlin? Karena pengaruh li sebelumnya. Pengaruh li ya, menjadi ahlin. Kemudian tanwinnya kenapa hilang? Ya, dia karena menjadi kata benda pertama dalam kata majemuk. Kata benda majemuk. KBM ya. Oh gitu. Ya. Nah, kalau gitu berarti ini ber-KBM dengan kata sesudahnya lagi. Ya. Jadi apa ciri khas KBM di sini? Ya, ciri KBM di sini kasrah di akhir. Yang kata pertamanya, Bu, yang pertamanya. Kata pertamanya tidak ada alif lam dan tanwin. Ya. Keduanya kasrah di akhir. Ya. Jadi KBM-nya itu ta yang di belakang ini. Ya.
Itu menjadi kasroh gitu kan? Ya. 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 Jadi Madinatin. Ya. Ini saya salutnya Pak Ustadz, beliau ini menulis dengan asli dengan tulisan tangan Iya, ya. tangan. Makanya saya Ya. terus terang Pak, dia salut Ya. sama Bu Yasni Darin mengisi tangan. Jadi kalau dikit-dikit salah tinggal ditempel aja. Iya. Kalau Ya. dikit-dikit kan masalah langsung dirubah. Kalau ini enggak, ini asli nih. Ada salah satu tadi salah tulis. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Tapi ini menjadi saksi kita nanti di alam kubur Nah dan itu Pak di Del. akhirat. Ayo Ya. al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim Pak Del. Idihim wa tasyhadu arjuluhum bima Bima kanu kanu yaksibun. Nah ini yang penting Pak Del. Ya, Sibuna, iya, Saksi iya, ini. iya. Makanya saya salut sama beliau nih, betul. Alhamdulillah Bu ya. Hmm. Jadi mengenai akar kata ahli ini apa Ibu? Akar katanya ahala. Alah. Jadi pola kata bendanya apa di sini? Pola kata bendanya ahlun ya. Fa'lun ya. Ya. Fa'lun. Ya. Ya, Kalau pola kata bendanya fa'lun berarti pola kata kerjanya pola kata kerjanya Fa'ala. fa'lun Fa'ala. ya. fa'ala. Ya. Ya fa'ala. Ya. Kemudian dia ber-KBM dengan kalau begitu pertanyaan saya begini. Tanda KBM tadi sudah ya. Oke, mungkin tidak perlu lagi. Mengenai al-Madinati ini sebenarnya kalau mau cepat bisa saja ini kata benda tempat ya. Nama mungkin. Tapi ini karena ada akar kata ditemukan dengan akar kata madana. Apa akar katanya di sini dibikin? Madana. Madana. Madana ya. Madana. Jadi, ada kaitan artinya tinggal Pak. Jadi ada kaitannya dengan tempat. Ya, ada dengan tempat ya, betul. Ya. Jadi kalau gitu sebenarnya secara asli madana itu artinya dalam kamus apa itu anunya? Buka Bu. Madana itu di Kamus Munawir. Deh. Kamus Munawir. Ya agak lama ini. Saya kemarin minta tolong Bu Ani. Bu Ani, Kamus Munawir mata ini bermasalah Bu ya. Ya, 1320 ya. Oke, saya buka. Saya bantu. Sebentar. 1320. Tuh, madana artinya mendiami, Bu. Tinggal di. Ya, 1320 sebentar. Ya, mendiami tinggal di. Tinggal ya. Ya. Mendiami tinggal berarti tempat diam gitu kan, tempat diam atau tempat tinggal ya. Ya. Oh iya. Ini sekarang memahami. Jadi penduduk yang tinggal di kota Madinah gitu kan? Ya. Dan kemudian bersambung dengan waman dan siapa yang haulahum. Wajib berwikir. Oke. Haulahum. Ya, haulahum itu ini KBM juga ditulis ya. Ya. Ini begini Bu, ada pertanyaan saya begini. Saya melihat kok nggak ada nampak tanda kata benda ini untuk haula ini. Kan Ibu kan membikinkan KBM ini kan apa anunya kata benda. Kata benda khusus malah. Iya. Saya nggak nampak begitu bagi saya. Apa nih cara ciri khas atau yang membantu kita bahwa ini kata benda? Ini yang jadi pertanyaan bagi saya kepada Ibu. Kembalikan ke aslinya tuh Pak.
Iya. Ya, kalau kata kerja nggak mungkin ya. Kata huruf nggak mungkin ya Bu ya saya. Iya. Huruf nggak ada haula. Iya. Kata kerja juga kalau pola fa'la nggak ada, jarang pola kata kerja kayak Iya. gini. Kalau kata kerja juga nggak masuk dia Bu ya saya. Dia akhirnya Iya. dia kata benda. Yang sukun di tengah itu bisa jadi kata tandanya Iya. Pak dia. Kebanyakan Sukun di tengah itu. tandanya itu sukun di tengah itu Pak Ah, Adril. kalau fa'lun Oh, itu sukun tengah itu ya. membantu kita, Hmm. Iya. membantu. Jadi kalau begitu dengan apa dengan tampak yang tampak kita ini, kalau gitu aslinya bukan haulan ya. Haula kayaknya Pak di kamus. Kalau halan nggak ada dia. Nggak ada haulannya. Maka dia khusus ya dunia itu. Menjadi khusus. Oh Ya, gitu. cuma dengan ba'da kayaknya ini. Iya. Fa'la, fa'lan, jadi kan biasanya kan gini, kita kan fa'lan, fa'lun, Ya, Ya. itu ya. 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 Tapi di sini kata bendanya tidak ini ya, tidak. Karena kalau dia fa'lun artinya beda Pak dia. Kalau Iya. fa'lun artinya daya upaya kekuasaan jatuhnya nanti. Kalau bertahun. Ya, Beda ya, artinya. Ya. Kalau beda haula, artinya. ya baru Ya, sekeliling. iya. Nah, iya. Oke, jadi ini gabungan, jadi KBM-nya gabungan antara Kata benda dengan Haula, kata ganti Pak. ya. kata benda dengan kata ganti. Ya benar, alhamdulillah. Ini bertambah lagi nih pemahaman kita nih. Ya. Kata Iya. benda khusus ya yang Ya. yang aslinya bukanlah tanwin. Nah, Ya. ini ilmu lagi nih Bu. Makanya saya bilang Al-Qur'an ini semakin lama semakin asik kita belajarnya. Nggak habis-habis Pak dia. Nah, nggak habis-habis ya. Ya karena bermacam kata-kata yang kita nikmati. Kalau istilahnya itu tentu yang kita nikmati dalam membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Nah, kemudian min al-a'rabi. Iya. Ya. Ini disebutkan KBKK jamak. Ya. Iya. Ibu tadi menyebutkan jamaknya itu sesuai dengan kamus tadi kalau nggak salah. Tapi kalau menurut saya jangan melihat kamus dulu, melihat kata dulu yang kita lihat, yang menunjuk yang nampak bagi kita bahwa ini jamak. Iya. Apa Jadi nampak kata tunggal jamak? jamaknya agak tipis bedanya Pak. Yang nampak itu ada A di awal, setu A, alif sesudah Yang ketiga. kedua ya kata Itu ya. akar kata. Iya. Ya. Jadi tadi saya agak aneh juga. Ya. Ini tanda jamaknya nampak nih, alif di depan, Ya. kemudian alif juga antara huruf kedua dan ketiga. Ya. Dan secara terjemahan di sini ibu menulis orang Arab. Kalau saya inginnya ini orang-orang Arab. Ini ceritanya kan orang-orang Arab Badui nih. Ya, jamak ya orang-orang ya. Jadi orang-orang Arab. orang-orang Arab nih pantasannya apa namanya ditulis yang di bawahnya. Ya. Jadi kalau ditulis orang Arab saja mungkin pengertian ya sebenarnya secara memang ya bisa banyak orang kan kalau orang Arab itu banyak. Tapi kalau secara gramatikal ini saya berpikir secara gramatikal nanti terjemahannya orang-orang Arab. Sebenarnya pengertiannya sama saja. Kemudian lanjut an yantakhallafu. Ya. Apa pengaruhan terhadap kata di belakangnya? Yaitu memfatahkan KKSAD sesudahnya dengan menghilangkan na. Iya. Diganti dengan alif. Ya. Apa aja huruf lain itu Bu Yasnidar yang mempatahkan sama dengan an ini? Ya, an, lan, izan, kai, hatta, li. Alhamdulillah cepat ya. Iya. Ya, mantap. Tua walaupun sudah lansia. Cuma September bilang untuk beliau. Ini perlu anak-anak muda memperhatikan ini apa cepat ya. Iya.
tidak kalah dengan anak muda. Ya. Ini begini Bu sekarang yang kita Ya. temui sekarang adalah kata kerjanya tafa'ala. Ya. Ya. Kalau akar katanya apa? Akar katanya khalafa. Nah, sekarang kalau khalafa itu sendiri artinya apa menurut kamus? Ya. 120 ya. Ya, Mamu Yunus. 120 biasanya berselisih itu. Khalafa sendiri artinya di dalam kamus mengalihkan. Menggantikan enggak? Menggantikan. Ya. Menggantikan. Ya. Jadi terjemahan pola fa'ala dengan tafa'ala itu berbeda. Ya. Jadi kalau tafa'ala sebenarnya Ibu tadi menulis terjemahannya. Ya. Mereka bukan Bu. Ini Ibu kan tulis gini, terjemahnya ini tafa'ala, mereka sedang akan tinggal gitu kan. Sebenarnya pola tafa'ala sebenarnya tertinggal, artinya tertinggal di belakang. Kalau nggak salah itu dalam kamus tertinggal tuh pola tafa'ala itu. Tapi di Ibu tulis ini mereka sedang atau akan tinggal. Mungkin ini melihat kamus kemarin agak nih, mungkin tafa'alanya itu. Kalau bisa kita lihat tadi di kamus halaman 120 itu kan, saya melihat itu tertinggal, artinya tertinggal di belakang. Tertinggal di belakang. Jadi ini arti dari yatakhallafu Pak Adil. Ya, jadi mereka tertinggal atau mereka tertinggal di belakang. Ya. Nah, ini anu aja, hanya koreksi di dalam terjemahan yang. Ya. Kalau begitu kita bikin KPPA-nya. Mereka yang tertinggal. Apa rumusnya untuk tafa'ala? Rumusnya dulu. Rumusnya Bu Yasnida. Menjadi mutakhallifun. Ya. Mantap. Bu Yasnida, Bu Yasnida itu Ibu paham, tapi kan banyak dengar nih. Rumusnya dulu. Rumusnya apa itu? Pahamnya mutafa'ilun. Gitu ya. Nah, mutafa'ilun ya. Kalau begitu begini. Kita runut dulu dari anunya. KKL-nya apa sebenarnya KKL-nya? KKL-nya takhallafa. Mantap, takhallafa ya. Oke, kita lanjut bukan ini ayatnya panjang kalau saya nanti lama sekali. An di sini huruf jar ya. Ya. Huruf jar pengaruhnya terhadap kata di belakangnya mengkasrahkan kata beda. Rasulillahi. Ya. Rasulu. Jadi ini tunggal atau jamak untuk rasuli? Rasuli tunggal. Tunggal. Jadi tunggal. Dia ber-KBM ya? Ya. Seperti ini. Rasuli ini tentu ada aslinya. Ya. Apa aslinya? Aslinya rasulan. Ya rasulan. Karena ada huruf jar menjadi rasulin. Berbeda dengan kata yang kita yang di depan tadi. Ya. Jadi ini ada tanwin. Kalau ada tanwin. Ya. Jadi dia ber-KBM dengan
Allah gitu Ya. kan. Ya, menjadi dia kasrah, hilang tanwin. Jadi tanwinnya hilang, dan kemudian karena ber-KBM, Ya, kata yang keduanya harakatnya menjadi kasrah di akhir. kasrah di akhir. Ya ini. Ini meyakinkan kita bahwa ini adalah KBM. Alhamdulillah. Ya, Pak. Jadi di sini Rasul Allah atau utusan Allah. Ya. Ya, menambah keyakinan kita ini Nabi Muhammad SAW Rasul Allah, utusan Allah. Wala yarghabu. Ini kok hilang nanya nih kemana nih, dari pengaruh apa nih Bu? Ya, karena pengaruh la itu Pak Adriel. Oh, ya, enggak mungkin enggak. Abu ya. Ya, karena dia mengikut kepada la yatakhallafu. Ya. Ya. Dari an itu kan juga? Dari an. Ya, dengan an ya. Ya, dari an, bukan dari la. Ya, bukan. Bukan dari la ya. Ini kalau dari la apa dampaknya, Bu? Iya. La itu la yang menyatakan tidak. Nah, gitu ya. Makanya ini kan nanti tidak. Ya. Nah, kalau la-nya jangan, nanti pengaruh la. Ya, baru pengaruh la. Ya, gitu ya. Ya, wala dan tidak. Ya, karena dan ada waw penyetara. Ya. Ya, penyetara ya, setara karena ditambah dengan waw ya. Jadi mereka berkehendak bi anfusihim. Ini sebagai huruf apa? Huruf jar juga ya. Ya. Dan pengaruh jarnya anfusi. Anfusi. Ya. Anfusi ini aslinya apa? Anfusi itu diri. Bukan. Tunggu Bu. Asli anfusi itu apa? Aslinya. Aslinya 461. Enggak, aslinya itu. Enggak usah lihat kamus Bu. Langsung aja. Enggak usah lihat kamus. Anfusi diri, nafas, jiwa. Aslinya anfusan. Kan ambusan ini, Bu. Ya, amfusan ya. Karena jer jadi amfusin ya. Aslinya anfusan. Ya. Karena pengaruh bi menjadi anfusin. Ya. Gitu. Ya. Tanwinnya hilang oleh karena apa? Ya, karena dia menjadi KB1, makanya KB1 itu harus tidak ada tanwin, makanya anfusi. Dia ber-KBM, jawabannya lebih tepat dia ber-KBM dengan kata ganti him. Ya. Sehingga karena dia hilang. KBM. Itu. Sudah tertulis Pak Adriel. Iya. Jadi kemudian saya tahu Ibu anfusin itu atau anfusan jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Melihat aja kita sekarang udah tahu nih, tanpa melihat kamus ini ada alif di depannya nih. Apalagi kalau kita tahu akar katanya. Akar katanya apa di sini Ibu lihat? Nafisa. Nafisa. Jadi Nafisa itu berarti kalau tunggalnya kita sudah bisa menerka nih, menjebak nih. Kemungkinan apa tunggalnya? Nafsun. Naftun. Naftun dengan pola fa'lun. Kalau ini kan af'ulun kan? Ya, pola kata benda tunggalnya af'ulun. Makin cepat kita Bu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makin cepat kita menerjemahkannya. Ya. Enak sekali. Ya. Nikmat sekali. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita terus saja ke zalika. Zalika. Ya. Zalika. Ya. Zalika itu kata tunjuk. Kan itu nggak salah kan Ibu sebut dengan kata tunjuk jauh. Ya. Tapi itu untuk gender apa Bu? Laki-laki. Satu tunggal ganda jamak.
Tunggal. Ya. Ditunggal. Ya. Kalau umpamanya gendernya perempuan, apa Ibu? Tilka. Tilka. Ya. Kalau Sebentar Pak jamak, Del. Pak Del, sebentar Pak Del. Pak Master, Pak Master, wanita Pak Master. ya. Iya, Bu, ya. Panggilan alam Pak Master sebentar, izin panggilan alam. Temanin Pak Adel ya Pak Buyas ya. Oh iya, Bu, ya, ya. Ya, saya panggilan alam. Iya, Bu, Ya. ya. Oke. Bi annahum. Ya. Bi annahum ini di sini ada merubah kata-kata di belakangnya enggak? Ya, ada. Anna, Ya, annahum. Anna mematahkan subjek sesudahnya. Subjek Atau sesudahnya. kata beda sesudahnya. Ini yang di belakangnya kata ganti, Bu. Ya, karena dia kata ganti tidak bisa difatahkan karena harus tetap tidak ada yang bernama hama atau huma karena dia mereka. Iya, jadi tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada merubah, tidak merubah kata ganti. Ya, tidak merubah ya. Sesudahnya itu la yusibu, kan gitu Ya, kan? ya. Sekarang pesan saya gini, Bu. Ya. Secara cepat, yusibu, pola kata kerjanya apa? Pola kata kerjanya apa? Pola kata kerjanya af'ala. Af'ala ya. Af'ala. Kok tahu Ibu polanya af'ala dari mana? Ya, karena awalnya atau you berharkat dhamma dan berharkat kasrah akar kata keduanya. Iya. Itu. Akhirnya ini kan pola af'ala. Jadi kita bikin KBPA, Bu. KBPA. KPPA musibun. Ya, rumusnya Awalnya dhammah diawali mu, dhammah dan kasrah akar kata ketiganya. Jadi maksud saya begini, kan itu Ibu sudah uraian, alhamdulillah bagus sekali. Tapi secara rumus, rumusnya apa? KBPA-nya pada pola af'ala. Ya, pola af'ala hurufnya muf'ilun bahasanya, Bu. af'ala yuf'ilu. Awalnya didamahkan. Jadi rumusnya KBPA-nya. Muf'ilun, Bu. Muf'ilun. Muf'ilun ya. Itu yang muf'ilun. Kalau sudah dimasukkan ke kata-katanya itu jadi musibun. Kan gitu, Bu. Ya. Oke, Bu. Mantap. Terus. Ini zamaun ya. Ya. Bagaimana membuat pola kata bendanya di zamaun? Pola kata bendanya itu dikasih alifnya dikasih tanwin. Itu tanda kata benda. Maksudnya begini, pola kata benda itu kan biasanya kan mana yang fa, yang mana yang ain, yang mana yang lam. Ya. Di sini za-nya menjadi fa, ma-nya menjadi a, un-nya menjadi lam. Ya. Jadi kalau gitu pola kata bendanya fa'alun gitu kan? Ya. Ya itu aja yang saya minta, Bu. Ya. Kemudian wala, dan tidak. Ini di belakangnya tuh nasabun ya. Ini pola kata bendanya apa juga nih, apa Bu? Nasabun. Ya, pola kata bendanya fa'alun. Ya, benar, fa'alun. Pola kata kerjanya fa'ala. Ya.
Ya, terjemahnya kepayahan ya. Hmm. Jadi Ya, kalau dilogikakan nih nasabah ya, nasib oh jadi nasib ini kan nasabah kepayahan ya, jadinya terjemahannya. Ah, ya, 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 nasabah ya ya, payah kepayahan. ya, Nasib. Ini untuk menghafal-hafal nih Bu, maksud saya. ya, ya, Saya juga gitu. Hanya ini kan banyak kata-katanya yang 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 baru, jadi belum baru hafal ya, Bu. ya Nah, baru ya, ya baru. Jadi ini untuk menghafal-hafal nih mau rujaan. ya, ya. Kalau Itu dihafal sendiri, ya, wala mah apa di belakangnya ya? makhmasatun. Mahmasatun. Sekarang begini, Ya, bagaimana? Tunggu dulu. Mahmasatun ini gender atau jenis kata di sini apa nih? Gender perempuan, perempuan. gender Oh, perempuan. gender perempuan. Apa tanda gender perempuannya sini? Ada sanggulnya di belakang Pak Adil, yaitu tampar buta. Kan Ada perempuan sanggul, yang sanggul. ada sanggul ya, 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 ya. ya, Ah, bagaimana kita mencari akar ya. katanya? Kalau mencari akar kata, kita buang semua tambahannya Pak Adil, yaitu ma di awal kita buang, tamar buta di akhir kita buang, tinggal huruf 3 huruf yaitu ha, ma, dan sa. Iya, Ya, Pak Mas, saya. sama sa. Jadi ma ini kan huruf tambahan ya. Ya, Ah, ya, makanya pola kata bendanya maf'alatan, ya, ya, maf'alatun. ya, Ya, dia karena posisinya subjek. Ini ya, lapar. Ini bagi saya juga baru nih ya, kata-kata ini Bu. Terjemahannya ya. lapar. Akar Sama kata Pak Adil. kamasa. Ya, Maf'alatun. Iya, iya. ya, Terus lanjut. ya, Sabilillah. ya, Ini KBM juga Bu ya, antara ya, sabilillah. Ini udah kita bahas juga tadi ya. ya, Wala sudah di wala dan tidak ya. eh, eh, Ya tauna. ya to una. Ya, Ah, kalau begitu KKL apa? KKL-nya apa Bu? Ya KKL-nya to wati'ah. eh, KKL berarti kan mencari akar kata. Ya, Hmm. jadi Nah, wati'ah. pakai kaidah enggak? Eh, kaidahnya kaidah yang mana ini? Kaidah satu huruf siapa yang satu? Iya, Ya, rasanya itu ya, poin Ya, satu itu kan, hmm, ya, di awal kata, ya, 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 ini dalam KKS, ini kan ada keterangan nih, dalam ya, KKS tadi setelah dibuang huruf kasadinya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, ya, maka tambahkan huruf wawu di depan. ya, Ini kalau nggak salah ini kayak kaidah satu kan, ya, hmm, ya, jadi di terjemahnya di sini menginjak ya, ya. hmm, ya, ya, Ah, eh, lanjut. Hmm. Eh, yang menarik bagi saya gini Ya, mengenai al-kuffar. ya, Ya, saya secara pola berpikir ini KBSL. ya, Tapi kalau setelah dianalisa, ya, nah, itu ini dicari akar kata. Akar katanya ketemu kafara, Bu ya. ya, Ya. Ah, jadi di dalam kamus tunggalnya ketemu kafirun gitu. ya. Nah, bahwa ini kafir. Yang tentu terjemahannya ini Eh, ini ini tunggal ya. Ini tunggal atau jamak? ini jamak jamak irregular Pak Aril.
Jamak irregular ya. Ya, Ya. Jadi ada ditulis ini jamak terjemahnya orang-orang kafir. ya, Ada yang orang-orang kafir gitu kan? ya, Atau orang-orang kafir. Ya, memang kalau dibuat yang memang nggak cocok juga. Memang orang-orang kafir memang. ya. Ya, orang kafir. Wala yanaluna. Yana. Mencari akar kata yanaluna ini Ya. Eh, kaidah berapa, Bu? itu kaidah 5. Kaidah 1 huruf sia poin 5, Pak Adil. Oh, poin 5. Ya. Hmm. Untuk mencari akar kata itu dalam KKSAD huruf sia di tengah akar kata kembali pada bentuk aslinya. Jadi Oh, kita gitu. buang ya, alif, waw dan na, ya tinggal lagi nayala. Tapi Menjadi nala. Nala itu kan jadi Nayala kan kaidah siap pun 2, Bu. Itu kalau untuk nayala menjadi nayala berlaku Ya. kaidah 1 huruf sia poin 5. Untuk menjadi nala berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Oh, gitu. Oh, iya, iya, Ya, iya. Jadi tadi karena berhubungan KKS tadi dipakai poin 5 ya, dan ya, kemudian di akar katanya itu ya, dengan kaidah siap pun 2. Ya, mantap, Bu. Artinya di sini mendapatkan ya, 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 ya. Dalam kamus saya mendapatkan. Terus, ya, itu ada di belakangnya tuh, Bu, Naila. ya, Adu, ya, min adui, ya, min adu, Naila. Saya langsung aja ke Naila. ya. Akar katanya sama nggak Sama. dengan sama? Ya, sama. Ah, jadi kalau gitu Nailan ini apa bentuknya? KBKK. Oh, KBKK dengan akar kata yang sama ya. Ya, Iya, 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 iya. Jadi kalau gitu, kalau tadi mendapatkan tentu di sini pendapatan gitu kan? ya. Apa Ibu tulis di sini Di sini terjemahnya? di Munawir itu sesuatu yang diperoleh. Jadi yang diperoleh Hmm. itu kan jadinya pendapatan. Ya, saya melihat ada di dalam kamus pendapatan Ya, karena akar kata yang sama. Karena KKL-nya terjemahnya mendapatkan. Ya, ya. mantap, Bu. Ini kutiba kenapa pasif, Bu? Ya, kutiba itu karena akar kata pertamanya dhammah, akar kata keduanya kasrah, dan Mm-mm. akhirnya patah. Mm-mm. Jadi kalau aktifnya patah-patah semua. Ya, kata Kalau apa? kalau menjadi pasif rumusnya apa? Ya, pasif itu akar kata pertama didhamahkan, akar kata kedua dikasrahkan. Hmm. Jadi Jadi fu'ila itu, Bu. rumusnya fu'ila, Bu. Rumusnya fu'ila. Ya, makanya dia kutiba. Ya, Nah, ya, ya, gitu, Bu. Ya, lahum bagi mereka bihi baginya amalun. ya. Amalun ini apa, Bu? Amalun Amalun ini ini betul. kata benda kata kerja menjadi subjek Ya, dari betul, ya. kutiba tadi. Iya, iya. Iya, iya, subjek ya. Jadi Ya, amal jadi solihun ya. ya, Nah, subjek juga kan. ya, Jadi amalun sama solihun itu subjek juga. ya, Eh, jadi jadi amal yang amal soleh yang telah ya. catat bagi mereka untuknya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu aslinya apa? Saya ingin lihat nih. Kalau ada Allah nggak Bu? itu, ya, Aslinya? Allah itu sebetulnya Allahu. Iya Karena benar. karena Ya, inna memfatahkan kata benda ya, sesudahnya, ya. Allahu menjadi Allah. Ya. Jadi sesungguhnya Allah ya. Ya, La yusi'u.
Ya, UDO. Ya, Ya, ya. Jadi apa namanya? Kalau terjemahnya di sini menyia-nyiakan. Kalau saya ketemu ada menyia-nyiakan di sini tadi Bu, Ya. tidak menghilangkan gitu ya. ya, Jadi Allah tidak akan menghilang. Sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan atau tidak menyia-nyiakan. ya, Ajaran Oh, ini ini yang akar katanya saya tulis ya, Bu. ya, Bismillah ya. ya. La ya am mestinya ya. Doa, ya. Ya. Ini tertulisnya za Ya, tertulis. ya. Ya, ini Kelibet tangkai. ya. iya, ini Doa ya tertulis menulis ya bertangkai. Ya. bertangkai ya, betul. Ya, Ini ya, izin mohon maaf itu ya. 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 Tapi tidak apa-apa Pak Ustaz. Anda manusia bersifat khilaf itu, Bu. Bu. Iya, betul tidak ya. Nah, kita tidak sempurna ya. 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 Tapi beliau berani menulis dan Ya. kemudian walaupun ada kelemahan sedikit tapi luar biasa Pak Ustaz. Kalau saya Iya. mengaku ini luar biasa dengan usia beliau ini. Usianya. Ya. Iya. Iya benar Pak Ustaz. Tidak banyak orang seperti beliau. Tidak banyak. Iya benar Pak Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Ajaran Muhsinina. Ya. Apa pikir panjang itu, Bu? Ya. Apa pikir panjang? Ya. Jadi ini Ibu bikin KBM gitu kan? Ya. Nah, kalau Ajra ini udah mungkin Al-Muhsinina baru tanpa pikir panjang. Apa bentuknya? Bentuknya jamak. Bentuk dulu. Bentuk jamak itu jamak. KBPA. Apa tanda KBPA-nya? Ada mu di awal dan ya kasrah akar kata kedua. Mantap. Apa rumusnya? Rumusnya muf'ilina. Mantap. Iya. Nah, ini apa tanda jamaknya? Tanda jamaknya adalah ya dan nun karena dia menjadi objek. Jadi kalau satunya muhsinan, duanya muhsinaini dan jamaknya muhsinina. Mantap, mumtaz. Alhamdulillah. Ini saya terus terang aja kami sangat bangga dengan kehadiran Ibu dengan ayat yang ini yang luar biasa. Ini jadi bagi yang muda-muda ini untuk dicontoh. Ya. Pokoknya justru beliau ini meminta ayat yang panjang. Saya nggak menduga nih ayat sepanjang ini yang beliau tampilkan. Masya Allah. Ya betul Pak Ustadz, sangat senang sekali. Ya. Baik, terima kasih Pak Adil. Ya Pak Ustadz. Semoga Pak Adil. Buya, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, bikin tadi diskusi kita dengan Pak Adil. PMI masih lama ya PMI? Jalan ya PMI? Masih. Saya kasih host PMI dulu ya. Berangkatnya nanti siang. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian tadi diskusi kita dengan Pak Adil, semoga bermanfaat dan kalau ada hal-hal yang kurang pas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tidak bisa menyapa seluruh kelas karena kita masih ada acara lagi dan kemudian juga ada kelas ya. Lagi kami mohon maaf dan kami kembalikan kepada Bu Emi Amran dan Pak Helmi. Silakan Bu Emi dan Pak Adil. Ya, terima kasih Bu Ya, terima kasih Pak Adril, terima kasih Bu Yas. Diskusi yang luar biasa. Diskusi yang menambah wawasan kita semua, membawa kemajuan dalam metode Al-Hasani Triple A, dan juga memperluas pemikiran, serta banyak melahirkan kosakata yang kita terima. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, tidak terasa diskusi kita telah selesai dengan ayat yang sangat panjang sekali, 61 penggalan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai acara selanjutnya yaitu Tadabbur Al-Quran Surah At-Taubah ayat 120 yang akan disampaikan oleh Bapak Sa'ad Murdi. Assalamualaikum Bapak Sa'ad Murdi. Pak Sa'ad. Bapak Sa'ad Murdi. Ada. Mute. Pak Sa'ad. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Sa'ad Murdi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa Para sahabat Al-Quran, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Pagi ini kita berada di Zoom Al-Sani karena diberi kesehatan dan kesempatan kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Kita membahas surah At-Taubah ayat 120 di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarrabu bi anfusih an nafsih zalika bi annahum la yusibum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillahi wala yata'una mauti an yaghizul kufara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Artinya lebih kurang tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak ikut menyertai Rasulullah pergi menggerakkan atau pergi berperang dan tidak pantas pula bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai dirinya Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah. Tidak pula mencapai suatu tempat yang membangkitkan kemarahan orang kafir dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu ditulis bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah 120. Ayat ini dimulai dengan makana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi an yatakhallafu an rasulillah. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Baduy yang berada di sekitar mereka untuk tertinggal atau tidak ikut bersama Nabi. Ayat ini dimulai dengan makana, tidak patut. Ada perkara yang bukan sekedar boleh atau tidak boleh, tetapi tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Li ahlil madinati, bagi penduduk Madinah, itu menggambarkan kedekatan dengan mereka dengan pusat dakwah, menuntut tanggungjawab yang lebih besar. Li ahlil Madinah, orang yang sekitar mereka mempunyai kewajiban membela agama. Wa man haulahum, orang di sekitar mereka kewajiban membela agama mencakup seluruh kaum mukmin, bukan hanya sekelompok. Al-A'rabi adalah orang Baduy. Itu perbedaan latar belakang yang tidak mengurangi kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat halapu, mereka tinggal di belakang. Janganlah kita mencari alasan untuk menghindari tugas yang diridhoi Allah an Rasulillah, dari Rasul Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaum muslimin tidak layak memilih kenyamanan sementara beliau menghadapi kesulitan. Ayat ini turun berkaitan dengan perang Tabuk. Pesan
ketika sebahagian orang enggan berangkat karena panas dan beratnya perjalanan. Janganlah meninggalkan pemimpin yang membawa kebenaran ketika perjuangan membutuhkan pengorbanan. Dakwah dan agama pun membutuhkan loyalitas, bukan hanya sekedar simpati. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Tidak pula mereka lebih mengutamakan diri sendiri daripada Rasulullah. Wala yarghabu, jangan mengutamakan. Janganlah kalian mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama. Bi anfusihim, diri mereka. Rasa cinta kepada diri mereka sendiri harus diarahkan kepada ketaatan, bukan kepada kenyamanan semata. An nafsihi, daripada diri beliau. Cinta kepada Rasul diwujudkan dengan mengikuti sunnah dan membela risalahnya. Ungkapan ini bukan sekedar mencintai Rasul, tapi mendahulukan keselamatan dan kepentingan beliau daripada kepentingan pribadi. Seorang mukmin tidak layak merasa cukup aman sementara Rasulullah SAW menanggung bahaya di medan perjuangan. Kecintaan kepada Nabi dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya. Kepentingan agama harus lebih didahulukan daripada hawa nafsu. Zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala mahmasatum fil sabilillah. Yang demikian itu karena mereka ditimpa haus, kelelahan ataupun kelaparan di jalan Allah. Ya, menunjukkan zalika, artinya setiap perintah Allah memiliki hikmah yang mendalam. Bi annahum, karena mereka, maka Allah menjelaskan perintahnya agar hati semakin yakin. La yusibuhum, tidak menimpa mereka semua kesulitan yang dialami jalan Allah ada di dalam pengetahuan Allah. Zomaun, kesulitannya dalam bentuk merupakan zomaun, kedahaga, rasa haus dalam ketaatan tidak pernah sia-sia. Nasabun, kelelahan karena ibadah menjadi sebab bertambahnya pahala. Mahmasatun, kelaparan. Jadi pengorbanan fisik demi agama bernilai di sisi Allah. Fisabilillah, di jalan Allah. Nilai-nilai amal tergantung kepada niat dan tuju perjuangan, yaitu mencari ridho Allah. Dalam ungkapan ini, Allah menyebutkan 3 kesulitan yang paling sering dialami oleh seorang pejuang, yaitu zomaun, dahaga, nasabun, kelelahan, dan mahmasatun, kelaparan yang berat. Semuanya tidak sia-sia. Rasa lelah dalam ketaatan, dalam ibadah itu ada nilai. Tidak ada pengorbanan kecil pun di sisi Allah. Wala yata'una mauti'an yarizul kuffar. Dan tidaklah mereka menginjak suatu tempat yang membuat marah orang kafir. Yata'un, itu menginjakkan. Mereka menginjakkan, maksudnya bahkan langkah menuju kebaikan diperhitungkan Allah. Wala yata'un, dan tidak pula tampak tempat berpijaknya. Itu yang katakan bahwa tempat berpijak dalam perjuangan itu menjadi saksi amal bagi orang mukmin. Yarizun, membuat marah, sehingga langkah orang kafir, orang-orang Islam menuju keteguhan membuat mereka marah. Keteguhan kaum mukmin dapat melemahkan semangat musuh kebenaran. Al-kuffar, orang kafir. Kebatilan tidak menyukai tegaknya kebenaran, tetapi hal ini tidak boleh melemahkan orang beriman. Bahkan langkah kaki menuju perjuangan membuat musuh agama gentar pun dicatat sebagai amal. Termasuk di dalamnya langkah menuju majlis ilmu, menuju masjid, menuju dakwah, atau amal soleh memiliki nilai besar. Allah menghargai proses, bukan besarnya hasil akhirnya. Wala yanalu min aduwin nailan, dan tidak pula mereka memperoleh suatu kemenangan itu atau pukulan terhadap musuh. Yanalu, memperoleh, itu mereka memperoleh. Setiap hasil perjuangan dicatat oleh Allah, baik besar maupun kecil. Aduwin, musuh, itu menghadapi permusuhan dengan kesabaran dan ketaatan adalah bagian daripada ujian iman. Nailan artinya perolehan.
Keberhasilan sekecil apapun berasal dari pertolongan Allah. Segala bentuk keberhasilan menghadapi musuh agama yang besar maupun kecil dicatat oleh Allah. Illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Melainkan semuanya ditulis sebagai amal soleh. Illa kutiba. Melainkan kita dicatat. Tidak ada amal kebaikan yang luput dari catatan Allah. Lahum, bagi mereka itu Allah memberi balasan secara adil kepada setiap pelaku kebaikan. Jadi catatan itu bukanlah untuk Allah tetapi untuk kita, amalun soleh. Amal soleh, kesabaran, perjuangan yang ikhlas berubah menjadi amal soleh di sisi Allah. Haus, lapar, lelah, berjalan jauh, bahkan setiap pijakan kaki berubah menjadi amal soleh. Tidak ada pengorbanan yang hilang. Allah menghitung setiap detil perjuangan. Amal bukan hanya ibadah ritual tetapi juga seluruh pengorbanan demi agama. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Innallaha, sesungguhnya Allah. Inilah penutup ayat ini dimulai dengan penegasan untuk menguatkan keyakinan. Itu merupakan janji yang menenangkan hati. La yudhi'u, tidak menyia-nyiakan. Maksudnya terkadang manusia tidak melihat perkorbanan kita, tetapi Allah tidak pernah menghilangkannya. Ajron, pahala atau balasan. Allah jauh lebih besar daripada pengorbanan manusia. Kemudian berbuat baik meskipun tidak diapresiasi manusia, itu haruslah kita tetap dilakukan. Karena sebaik-baik balasan adalah balasan dari Allah. Al-Muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Menunjukkan bahwa perjuangan harus disertai dengan keikhlasan, dilakukan dengan sebaik mungkin. Derajat ihsan dicapai dengan beribadah kepada Allah sebaik-baik berbuat dan sebaik-baiknya dan berbuat baik kepada sesama kita. Demikian ayat ini menjelaskan kepada kita setiap memberikan semangat, setiap langkah, setiap detil, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita sedekahkan, semuanya dihitung. Jadi apapun yang kita buat sekarang itu adalah kita mencatatkan amalan kita pada buku yang kita tulis, yang akan kita lihat nanti. Itu akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan, apa yang saya tulis, mungkin terjadi kekeliruan karena keterbatasan ada pada kami. Demikian, terima kasih, mohon dimaafkan, dan kepada Allah kita minta ampun. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadinya tak di depan Ya. karena pertamanya hidup tidak perlu diperlukan alif penolong.